Pupuk Kaltim Bontang dengan tekanan di awal babak pertama ini masih dapat dipatahkan oleh pemain muda Octavianus Maniani dan sebuah tackling dari Tarik Janabi, di mana langsung menghadiahkan sebuah kartu kuning dari wasit Oki Dwi Putra. Kartu kuning salah satu yang tercepat mungkin di Jarum Indonesia Super League kepada Tarik Janabi. Ya, sebuah pelanggaran yang pantas diganjar dengan kartu kuning. Kita bisa lihat Pemain-pemain PSMS Medan, Mario Kostas tampaknya dapat dicuri tadi dan cukup baik Ifka Lamen kini. Tarik Janabi dan sebuah ganjalan tadi dilakukan oleh Mauro Pinto menghasilkan tentunya sebuah pelanggaran, yaitu Titus Bonai tadi yang dilanggar. Kita saksikan pemain muda bersiap, umpan telah dilepaskan di dalam kotak penalti dari Pupuk Kaltim Bontang, namun Mauro Pinto yang sudah menghasilkan 1 gol melalui tendangan bebas ataupun tendangan pojok masih belum berhasil tadi. Kita saksikan gerakan dari Mauro Pinto, sebuah overlapping umpan kepada Iswanto, duel. Tidak berhasil dimenangkan oleh Iswanto tadi. Okto Maniani dengan umpan yang cukup baik, namun ada Joko Sidik yang melakukan intersepsi sebelum Eli Aiboy dapat menguasai bola tadi. sebuah peluang tadi, Bung. Sebuah serangan balik yang dilakukan cepat oleh tim PKT Bontang, namun sayang sekali Iswanto gagal menguasai bola sehingga terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh PSMS Medan. Sebuah pelanggaran tadi tentunya cukup mengejutkan bahwa seorang Zada tidak diturunkan menjadi pemain inti ataupun tidak kita lihat namanya dalam daftar pemain cadangan. Rahmat Afandi, Esteban Gien dapat dicuri oleh Titus Bonai dan duel antara kedua pemain akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Pupuk Kaltim Bontang. Ya, kita lihat bagaimana Esteban kalah berduel melawan Titus Bonai menghadapi penyerang PKT yang cepat. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Mauro Pinto, crossing dikirimkan oleh James Zeba dan sandukan yang cukup baik, namun sebuah penyelamatan yang cukup fantastis dari Gali Sudaryono. Ya, ini satu peluang yang saya kira paling berbahaya sejak beberapa peluang tadi tercipta. Namun kita lihat bagaimana aksi akrobatik tadi dari Gali Sudaryono menghalau sebuah peluang emas dari Titus Bonai. Eli Aiboy kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti, berhasil dihalau dengan cukup baik oleh Wilfrido Kenes, dan akhirnya sebuah clearance harus terus dilakukan, mengangkat kaki terlampau tinggi tampaknya tadi. Sebuah pelanggaran oleh Trias Budi. Iya, Trias Budi kalau diperhatikan memang tidak terlalu tinggi bola, dan di saat bersamaan juga ia tidak menduga Avan Lubis masuk begitu cepat sehingga halauannya praktis mengenai wajah dari Avan Lubis. Masih bersiap Mauro Pinto dan juga Herman Batak, dan tampaknya menyentuh pagar pemain tadi. Kontan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi PSMS Medan. Ya, kita lihat ini juga merupakan bentuk kehilangan dari PSMS Medan. Andai saja ada Zada. Dan kembali sebuah crossing Herman Batak hampir saja dapat dicuri. Namun terlebih dahulu tampaknya merupakan sebuah pelanggaran tadi. Ya, jelas sebuah pelanggaran karena bola sudah dipegang oleh kiper PKT Bontang Herman Batak. Kita lihat. Rahmat Afandi tadi yang berusaha untuk mencuri bola. Dan memang belum sepenuhnya walaupun akhirnya ke tengah kembali berada dalam penguasaan dari Mario Kostas. Sebuah penyelamatan yang sangat baik dari tendangan Rahmat Afandi tadi oleh Herman Batak. Ya, kita lihat bagaimana sebuah bola voli tadi yang dilepaskan oleh Rahmat Afandi. Namun kita lihat juga tidak lepas dari kontribusi bola dari kotak penalti. PKT Bontang masih, dan akhirnya sebuah tembakan langsung berada dalam penguasaan dari, dan gol. Masih kita tunggu apakah yang terjadi, apakah terjadi sebuah gol. Ruben Karel Sanadi tampaknya
Masih terus kita tunggu tanda-tanda dari pengadil pertandingan. Tampaknya memang terjadi sebuah gol bagi PSMS Medan. Tidak terjadi sebuah pelanggaran offside tentunya. Ya, saya kira sebuah gol yang sangat sah memang. Kita lihat laju bola begitu lambat. Dan di sana Ruben memanfaatkan itu. Kita lihat terjadi sedikit deflection. Dan Ruben tidak terkawal. Dengan mudah saja ia membelokkan bola. Kita lihat. Dan inilah merupakan sebuah gol yang sulit diduga oleh Herman Batak. Iya. Tidak ada satupun pemain PKT Bontang yang memperhatikan Ruben sehingga tiba-tiba ia muncul berlari tepat di garis offside dan dengan mudah menceploskan bola yang sebenarnya sedikit lagi hampir saja diambil oleh kiper Herman Batak. Imral Usman bermain ke tengah kepada Yves Kalamen. Berusaha untuk melakukan keeping tadi, namun tampaknya terjadi sebuah cedera terhadap Yves Kalamen. Sepertinya cedera yang kita lihat. Inilah Bung Arya yang sering kali terjadi. Seperti ini tampaknya pemain akan mengalami cedera yang sangat serius karena tidak. Terus-menerus tekanan kini dilakukan oleh tim PSMS Medan. Ruben kalau dengan gerakan yang sangat baik memutar badan, tidak diikuti dengan penyelesaian yang cukup baik. Iya, kita perhatikan sebelum aksi Ruben ini yang membahayakan. 3 kali Eli Aiboy dapat melepaskan umpan crossing yang begitu enak tanpa pengawalan. Ini yang sangat menarik. Di mana sebetulnya para pemain PKT memperlakukan Eli Aiboy begitu leluasa. Tarik Janabi dengan sangat baik dan sebuah tackling yang cukup tinggi oleh Rahmat Dhani tadi. Menghasilkan tendangan bebas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik dari playmaker asal Maroko ini. Dan juga mantan pemain dari Sriwijaya FC Palembang dan Arema Malang. Tepat dilakukan oleh Tarik Janabi. Sebuah tembakan langsung dikirimkan. Namun tepat dalam pelukan dari penjaga gawang Gali Sudaryono. Trias Budi tampaknya tadi. Ya, bisa dibilang ini sebuah peluang karena 1 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan dari PSMS Medan melalui gol yang diciptakan oleh Rahmat Afandi di menit ke-26 dan kartu kuning pada Iqbal Samad tadi atas sebuah ganjalan kepada Mario Kostas. Sebuah pergerakan dari Kostas tadi harus diganjal oleh Iqbal Samad menghasilkan kartu kuning yang ketiga baginya di musim ini.